Dia lihat ada seorang Lancelot. Dan itu dia. Kenapa? Dia harus tuker Pak Buluk. Karena Lancelot itu farmingnya cepat. Dia harus tuker sama Balmond yang farmingnya juga cepat. Yap. Dan kenapa Balmond? Kenapa bukan Barat? Karena Balmond sama-sama nggak bisa dibunuh sama Lancelot. Tapi Balmond punya lethal counter, adu sama Tauros untuk retribution. Plus sama-sama punya power untuk objektif. Iya, sama-sama punya kesempatan juga ya, melanjutkan apa yang Orji bilang adalah Phantom Execution, lethal counter, dua-duanya bisa dimanfaatkan lagi untuk ditambahin dengan satu retribution. Betul. Dari sisi objektifnya, mereka berimbang dari jungler. Cuman mid lane-nya yang gue penasaran nih ngelihatnya. Gimana Gashen nih? Kalau di hari yang kemarin, di saat melawan Aura, Gashen-nya mohon maaf lahir dan batin. Ngeri banget ya. Ngeri banget, Pak. Tapi di garis bawahi ya, itu junglernya sama-sama kuat untuk farming doang. Oke. Tapi kalau dari segi metode late game, of course udah pasti Balmond. Baku hantam Lancelot itu pasti pedangnya yang langsung jadi peniti. Itu udah kodrat ya. Ini dia, game yang kedua. Apakah Ararki Hoshi akan mengamankan game kedua dan membuat nafasnya lebih panjang atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports. So, MPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ngeliatnya. Semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi, aduh. Lo merinding? Merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, bulu kudukku. Kenapa, Opo? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, dan kita mulai di mana dari Sans memang bermain sebagai mid laner Gashen dan Chow. Dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin dari Sarcha udah level 2 ya. Dan spike swordnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... mati? Ya nih. Oke, fokus lanjut lagi. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. Flickernya harus dikeluarkan. First blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gol lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play Layoff. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, makin fall off maksudnya, kamu ini. Ya, maaf. Wih. Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris nampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang, apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan lethal counter, tapi airnya terkena efek dari Payan. Belum lagi ada Ginumia Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang dia tersebut. Tonros again berhasil mendapatkan first blood dari seorang Albert. Makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah Tarto. Dan bahkan bisa kita bilang Pulse di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. Support dong. Support dong, oke. Oke, tapi sementara waktu Onyx Hoshi mereka mendapatkan tadi ya satu turtle dan juga mereka langsung memberikan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh Onyx Hoshi, mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh. Langsung digasnya begitu aja. Memang burst damage seperti Gashen sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin. Tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersaing pulih kali ini dimiliki oleh cewek. Namun untuk pergerakan dari Kiboy dihancurkan, cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya, karena Onyx dapat top laner, sedangkan RRQ dapat roamer. Silakan emblemnya. Weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya average masih ya. Masih dengan average, dengan hybrid attack juga. Dan ini cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama Onyx Hoshi. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar gak kalah early, udah pasti tuh. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar gak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Stuck Bruno akan sakit habis stun. Flicker ke arah belakang, tapi flicker incandescence namanya.
Wede. The ultimate. Boleh, Gila, boleh. gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mana? Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Gus yang memang langsung dihancurkan lagi. Dan di sini efek Terrifying dan juga knockout yang dihasilkan oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Aussie mengamuk di early game ini. Yes, Energy Eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle terbuka. Waduh. Damage-nya Ikeneta, double dagger, full slaughter. Belum cukup, Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my God, sampai not blast. Tapi nampaknya Dewe masih mau lebih. Landing to it. Satu clan. Diamankan dari Arkeosi. Tapi planting to win by Skylar. Berhasil bertemu dari Dewe. Dan Kyrie kali ini dia bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh, Dapet dong. what? Masih dapet dong. Masih bisa dapet. What? Dia ada berbeda Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah Gassion. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Gassion lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, nobar MPL sambil order cap, diskon 90%, scan di Omawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RRQ Aussie mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 point kill. Tapi ingat, dengan point kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Clay, kemudian Way of Dragon. Way of Dragon berisal dulu untuk Slaughter. Berikan seorang pin. Kemudian blast tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada Metal Hero Image. Dan ini dia. Blasting duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan pakai mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting-Ting bukan bermain, Ting-Ting bukan biskuit dan ini dia. The better is well, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dan sekarang. Purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari RRQ Aussie. Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan RRQ Aussie hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet, di cancel, Unstoppable, Keyboy, terteklak, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana RRQ Aussie membuat Albert dapetin 6 point kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa, dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game kali ini. Mirip banget Lancelot-nya sama Lolung. Sama gua kan. Saya cuman kok ngedes bisa sekali doang. Abang boleh kita skip? Silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama RRQ Aussie. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan phantom execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan satu demi satu. Godlike from Bayalien. Masih mau lebih, menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Suns agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan purple buff dengan seorang Kyrie. Tapi untungnya Kyrie tidak depending on purple buff. Oke, purple buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ Aussie lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain RRQ karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kebon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Laner-nya, Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung lagi Malefic. ya. Malefic dia, Pung. Oke, dan ada Malefic roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert
ini unggul jauh banget buat Albertnya dan dia bisa menargetkan untuk hero timnya seperti Gashet dan bahkan dengan Bruno-nya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya, Opung Wawa. Iya. Dan itu yang memang tidak diinginkan oleh RQHOUSE. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan farmingannya dia. Tapi team fight ya, dengan RQHOUSE punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast. Selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Demas Dells dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali RRQ. Oh, Brisado lepas. Albert ter-shutdown. 11 players. Dapetin stun. Tanpakan Kairi. Double kill. Lagi ball table kill. Maniac from Clayka. Israel. Dan this. Maniac. Seven. Oh my God. Seven pertama. EMPL Playoff Indonesia. Savage, itu dia. Kekuatan dari masing-masing player RQHOUSE dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Land of Dawn. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset. Dia masih coba untuk melakukan catch up. Dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya? Dia masih punya high ground defensif. Walaupun bisa kita bilang, Suns clear-nya cepat tapi untuk 1 wave. Bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkan ini Onyx Esports mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in itu ada Fredrin yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault. Adanya juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kairi-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kairi dengan Balmond dia 89% win rate-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pastinya untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, RQHOUSE mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Vayne ini yang harus diwaspadai. Dia bebas kasih charge-nya. Dia juga bisa kasih nomor 16-nya. Aku lihat Pung, Kairi ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay Skylar yang bikin dia tuh gak bisa ngapa-ngapain. Efek Terrify. Itu. Lagi muter pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia butuh pasta teramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasta teramol itu jenis, bukan merek. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di tersebut. Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12. Sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Esports karena tertinggal begitu jauh. RQHOUSE hanya tinggal selesaikan game ini. Tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba ke arah belakang. Suns, dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Suns, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kairi. Kairi mundur, Suns mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar Opung. Jauh banget sih, selisih 3.000 ya dari dua jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada BOD-nya. BOD sudah didapatkan ya. Tapi lihat wave yang selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak, karena itu akan menjadi tujuan utama dari tim RRQHOUSE. Dengan adanya high ground, dengan adanya damage, dengan defensif yang dilakukan. R7 masih bola P, gak ada blast belakang. Gak dapat siapapun, tapi Sun kali ini terbakar oleh seorang Clay. R7 terbakar di depan, dan Sun di take down. Dan lihat akan terbakar Vayne, masih terbakar, blasting to win. Berhasil mengajak backline, dan RRQHOUSE take the game
Satu sama. Semakin panas lagi. Ini dia final yang ingin kita lihat saling berbalas dari tiap round yang memang tersedia lewat best of 7. RRQ bukan hanya mendapatkan kemenangan, mereka juga mendapatkan savage moment. Dan tentunya Onyx Esports harus lebih riset lagi. Karena mereka melihat RRQ riset setelah game yang pertama, dia harus riset untuk game yang kedua. Ya. Dan makanya aku bilang, entah kenapa